Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam kenal kepada calon peserta didik baru SMA Harapan Bangsa tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sipa Fauzia, boleh dipanggil Ibu Sipa. Di sini Ibu sebagai guru mata pelajaran PKN dan sosiologi. Oke, langsung saja. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang keluarga sadar hukum. Nah, poin pertama yaitu makna dari kesadaran hukum. Dalam pengertian arti sempitnya yaitu apa yang kita ketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan. Itu pengertian arti sempit dari kesadaran hukum. Dan ada lagi di sini kesadaran hukum dalam pengertian luas adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi suatu berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang harus diperintahkan oleh hukum. Nah, ini makna dari kesadaran hukum. Nah, ini poin keduanya ada proses kesadaran hukum di sini kesadaran itu terjadi karena proses penghambaran, pemberitahuan, dan pengajaran. Nah, jadi pada umumnya kesadaran hukum itu dikaitkan dengan kepatuhan hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum itu menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah. Itu salah satu proses dari kesadaran hukum. Gitu. Jadi terjadi karena proses penghambaran, pemberitahuan, pengajaran, dan di situ apakah ketentuan hukum itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, ada lagi di sini sebab mengapa manusia mematuhi hukum. Karena di sini masyarakat itu harus mematuhi kaidah-kaidah hukum karena dia didoktrin untuk berbuat demikian. Gitu. Jadi contohnya misalkan semenjak kecil itu manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Gitu. Jadi oleh karena itu sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah berlaku. Jadi mengapa manusia harus mematuhi hukum? Jadi di sini salah satunya karena dia sejak kecil telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Itu
sebab mengapa manusia harus mematuhi hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, di lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Nah, ada lagi di sini pelanggaran hukum oleh pelajar. Pada masa usia sekolah menengah itu bertepatan dengan masa remaja. Jadi masa remaja itu merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifatnya yang khas dan peranannya itu yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Dan di sini masa remaja juga ditinjau dari tentang kehidupan manusia merupakan masalah peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi sifat-sifat remaja sebagian itu sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa anak-anaknya, masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Itu masa remaja yang ditinjau dari rentang kehidupan manusia. Dan pada awal masa remaja itu berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah remaja. Nah, jadi di Indonesia sendiri bahwa konsep remaja itu tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Gitu. Jadi hukum di Indonesia itu hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Jadi tidak dikenal istilah remaja di Indonesia sendiri. Jadi hanya di Indonesia itu hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Itu jadi ada beberapa pendapat bahwa di Indonesia itu tidak dikenal istilah remaja. Oke, ini masih menjelaskan pelanggaran hukum oleh pelajar. Di sini ada hukum pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa, yaitu di pasal 45, 47 KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Jadi tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun misalnya mencuri. Belum disebut sebagai kejahatan kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Itu dalam batasan 16 tahun. Jadi masih menjadi tanggung jawab orang tua kalau ia melanggar. Contohnya tadi mencuri. Gitu. Jadi disebut sebagai kejahatan kriminal, melainkan disebut sebagai kriminal yang disebut dengan kenakalan. Gitu. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara. Dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu harus menjadi tanggung jawab negara
dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak-anak. Jadi di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Parmadi Siwi yang di bawah kepolisian lembaga metropolitan. Atau sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidanakan. Itu jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Nah, itu disebut sebagai kenakalan. Ini poin pelanggaran hukum oleh pelajar. Selanjutnya, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Nah, di sini ada beberapa aspek, yaitu nilai, moral, dan sikap. Nilai, moral, dan sikap adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Jadi pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Dan selanjutnya dalam interaksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Ini dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral, dan sikap di setiap individu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, faktor besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral, dan sikap setiap individu. Ada lagi di sini faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Jika kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan memengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang tumbuh dalam perkembangan di dalamnya. Jadi faktor lingkungan yang mempengaruhi. Ada lagi di sini misalnya remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman, nyaman secara psikologis, secara pola interaksi yang demokratis, dan pola asuh bina dengan penuh kasih sayang dan religius, itu dapat diharapkan berkembangnya menjadi remaja yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap yang berperilaku terpuji. Gitu. Jadi apabila remaja yang tumbuh dari lingkungan yang rasa nyaman, penuh kasih sayang, pola interaksi yang demokratis dan religius, itu dapat diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, dan
serta sikap yang perilaku terpuji. Dan sebaliknya, jika salah satu individu atau salah satu orang yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi psikologis yang penuh dengan konflik atau pola interaksinya yang tidak jelas, pola asuhnya yang tidak berimbang dan kurang religius, maka harapan agar anak dan remaja tumbuh berkembang menjadi individu itu yang memiliki budidaya, yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi dan sikap terpuji itu menjadi diragukan gitu. Jadi memang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu. Dan di sini sikap itu merupakan salah satu aspek psikologis individu yang sangat penting, karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Dan di sini perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tinggal dan bagaimana lingkungan memperilaku individu tersebut. Jadi bagaimana atasan atau pimpinan yang memperlakukan kita, bagaimana pasangan memperlakukan kita, situasi ekonomi atau kebijakan-kebijakan pemerintah, semuanya membentuk perkembangan sikap individu. Dan keluarga juga itu sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Itu jadi terdapat beberapa pola sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak. Contohnya di sini ada salah satu contoh sikap orang tua dan dampaknya terhadap kepribadian anak. Misalkan di sini perilaku orang tua yang kontak yang berlebihan terhadap anak. Nah, di situ akan berdampak terhadap kepribadian anak tersebut, merasa tidak aman, agresif, dan dengki atau mudah merasa gugup, dan bisa jadi di situ melarikan diri dari kenyataan. Sangat bergantung, ingin menjadi pusat perhatian, bersikap menyerah. Nah, itu di sini salah satu contoh perilaku orang tua yang kontaknya berlebihan terhadap anak. Gitu, atau orang tua mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, memecahkan masalah anak yang berlebihan gitu. Jadi di sini ada salah satu dampak terhadap kepribadian anak terhadap anak. Ada lagi di sini contoh pola perilaku orang tua yang dalam segi pembolehannya gitu. Jadi ada orang tua itu yang berperilaku memberikan kebebasan untuk berpikir atau berusaha, menerima gagasan atau pendapat, dan membuat anak itu merasa diterima dan merasa kuat. Nah, itu ada dampak terhadap anak tersebut menjadi pandai mencari jalan keluar, dapat bekerja sama, percaya diri, dan penuntut dan tidak sabaran. Ada lagi di sini contoh pola orang tua yang dalam segi penolakan. Contohnya perilaku orang tua yang bersikap masa bodoh atau
bersikap kaku, kurang memperdulikan kesejahteraan anak, dan menampilkan sikap permusuhan, itu bisa berdampak terhadap anaknya itu agresif, mudah marah, gelisah, tidak patuh, keras kepala, dan suka bertengkar. Gitu. Jadi dan juga bisa menjadi seorang yang pemalu dan kurang dapat mengerjakan tugas. Nah, itu salah satu contoh pola perlakuan orang tua terhadap anaknya. Nah, di sini ada latar belakang keluarga, seperti orang tua yang broken home, situasi yang memaksa orang tua kerja seharian, kurang perhatian, hanya memenuhi kebutuhan materi, orang tua terlalu melindungi, atau orang tua yang sangat memanjakan, situasi orang tua yang rendah, serta duplikat orang tua yang berperilaku jelek. Nah, di sini ada lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Jadi ada alasan tentang pentingnya peranan keluarga dari perkembangan anak, yaitu di sini ada salah satu alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Dan orang tua itu dan anggota keluarga lainnya merupakan sebagian dari perkembangan kepribadian anak tersebut, dan keluarga itu sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fisik, biologis maupun psikologis. Dan di sini terakhir, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Seiring perjalanan hidupnya yang diwarnai oleh faktor internal, adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja adalah bahwa orang tua dari status ekonominya itu rendah cenderung lebih menekankan kepatuhan kepada figur-figur yang mempunyai otoritas. Adapun pengaruh dari status ekonomi terhadap kepribadian remaja, yaitu bahwa orang tua dari status ekonomi rendah itu cenderung lebih menekankan kepatuhan kepada figur-figur yang mempunyai otoritas. Kelas menengah dan atas cenderung menekankan kepada pengembangan inisiatif, kepengetahuan, dan kreativitas anak. Nah, jadi dalam latar belakang masyarakat itu seperti pengaruh dari media massa, kekangan dari sekolah, atau lingkungan sosial yang tidak menentu. Gitu. Jadi ada kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anaknya itu mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan dirinya. Jadi melalui kelompok sebaya itu anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan bekerja sama, yaitu belajar menyatakan pendapat dan perasaannya, atau
belajar merespon dan menerima pendapat dan perasaan orang lain. Itu jadi belajar tentang norma-norma kelompok dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Itu salah satu latar belakang masyarakat yang mempengaruhi perkembangan terhadap diri seseorang. Nah, jadi ada pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak itu bisa positif atau negatif. Nah, jadi ada contoh yang berpengaruh positif itu apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap yang baik, sikap yang positif, berakhlak mulia, gitu. Sementara kelompok teman sebaya yang berperilaku negatif apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama, tidak berakhlak mulia. Nah, itu di situ bahwa pengaruh kelompok teman sebaya itu sangat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Gitu. Jadi ada teman sebaya itu ada yang bisa membawa terhadap hal positif dan negatif. Gitu. Dan pengaruh kelompok teman sebaya itu ternyata berkaitan dengan iklim keluarga remaja itu sendiri. Itu remaja yang memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, jadi iklim keluarganya yang sehat, cenderung dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman-temannya. Itu remaja itu ternyata berkaitan juga dengan iklim keluarga terhadap remaja itu sendiri. Nah, itu dalam latar belakang masyarakat dan keluarga. Nah, ada lagi bahwa ada kelompok remaja itu seperti yang berperilaku negatif. Contoh yang sering kita dengar di media massa atau di lingkungan sekitar kita, atau bisa jadi kita melihat sendiri tentang perilaku orang-orang yang tidak berperilaku baik gitu, atau mempunyai tindakan kriminal deh. Itu dari kelompok remaja seperti geng motor, atau di sini ada kelompok remaja ini terbentuk karena adanya kesamaan nasib dan sikap konformitas di antara mereka, seperti sama-sama mengalami masalah dalam keluarga, broken home. Minat atau keinginannya itu tampil sama, bergaya bahasanya yang sama, yang gaya berpakaiannya sama, gitu. Dan sikap solidaritas yang kuat. Nah, itu salah satu tindakan kriminal dari kelompok remaja. Dari contohnya tadi geng motor. Ada lagi di sini sedangkan di sekolah dipengaruhi kesamaan dalam faktor-faktor harapan atau aspirasi pendidikan, yaitu dalam nilai atau prestasi belajar, absensi, dan pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan rumah. Nah, itu kadang juga menemukan bahwa ada kesamaan dalam menggunakan obat-obat terlarang, merokok, atau minuman keras. Itu mempengaruhi yang kuat dalam pemilihan teman. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.